Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita untuk mata kuliah akuntan syariah masih berfokus pada transaksi-transaksi yang ada dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah ada 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua adalah penyaluran dana, dan yang ketiga adalah kegiatan jasa keuangan lainnya. Kegiatan penghimpunan, penyaluran sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dengan penghimpunan dana dengan konsep wadiah. Kemudian penyaluran dana dengan menggunakan pembiayaan sebagai sarananya. Ada mudharabah, ada musyarakah, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas transaksi yang ketiga, yaitu jasa keuangan yang lainnya. Di dalam perbankan syariah ada 5 transaksi keuangan. Yang pertama adalah wakalah, yang kedua adalah kafalah, yang ketiga adalah hiwalah, yang keempat rahen, dan yang kelima adalah khods. Bagaimana uraian dari kelima tadi? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah wakalah. Biar gampang Anda mengingatnya adalah wakalah wakil. Artinya pihak masyarakat, pihak nasabah itu mewakilkan aktivitasnya kepada lembaga perbankan syariah. Sehingga contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam praktek keseharian, misalnya saja ada kegiatan transfer, kegiatan clearing. Ya, ini merupakan contoh-contoh dari kegiatan wakalah. Ataupun juga ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pengadaan rumah. Ya. Kemudian bank memberikan mandat kepada nasabah untuk melakukan pembelian. Jadi bank mewakilkan transaksi pembelian langsung kepada nasabah yang bersangkutan. Kemudian setelah dibeli, maka nasabah yang bersangkutan yang nanti akan membayar harga kepada perbankan. Itu adalah kegiatan yang pertama, yaitu wakalah. Ya, jadi ini bisa merupakan contoh-contoh di mana perbankan ataupun nasabah mewakilkan satu transaksi. Kemudian yang kedua adalah kafalah. Kafalah ini adalah jaminan. Misalnya saja saya sebagai seorang kontraktor yang menang tender di pemerintah Kota Surakarta untuk membangun jembatan. Kemudian dananya dari pemerintah, dari APBN ataupun APBD yang digunakan itu belum cair. Nah, pemerintah Solo ingin tahu apakah saya bisa mengerjakan proyek itu. Maka pemerintah Kota Solo minta jaminan tentang kemampuan saya di dalam melakukan pengerjaan proyek yang saya menangkan tadi. Maka kemudian saya menghubungi satu perbankan, katakanlah bank syariah, untuk minta jaminan bahwa bank ini mau menjamin terhadap pendanaan-pendanaan yang akan saya gunakan dalam membangun sebuah proyek tadi. Nah, ini merupakan contoh dari kafalah, memberikan jaminan.
atau menjaminkan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah ini adalah kegiatan memindahkan pembiayaan ataupun pinjaman atau utang kepada pihak yang ketiga atau pihak lain. Misalnya saja, pada mulanya saya menggunakan jasa perbankan konvensional. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah syariah, saya berbalik ingin berhijrah dari bank konvensional kepada bank syariah. Namun saya masih punya utang atau pinjaman atau kredit kepada bank konvensional. Nah, maka pinjaman yang ada di bank konvensional itu, ya, saya minta untuk bank syariah mau men-take over, mengambil alih utang saya di bank konvensional. Nah, kemudian saya nanti akan melanjutkan utang pinjaman atau pembiayaan kepada bank syariah. Ini contoh yang gampang difahami terkait dengan hiwalah, yang bahasa sekarangnya itu adalah take over. Ya, take over ini juga bisa berlaku di perbankan konvensional, memindahkan pinjaman dari satu bank ke bank yang lain. Apa alasannya kalau bank konvensional? Misalnya saja ya, saya ini seorang pengusaha UMKM yang mendapatkan fasilitas KUR dengan bunga yang sangat murah sekali. Nah, padahal saya terlanjur pinjam ke sebuah bank yang bunganya lebih tinggi daripada KUR. Nah, kemudian saya ingin pindah ke perbankan yang menggunakan KUR dengan bunga yang murah tadi, kemudian pinjaman di bank yang bunganya tinggi, saya tutup, saya pindahkan ke bank yang menggunakan konsep KUR. Itu kalau dalam bank konvensional. Itu kurang lebih pengertian hiwalah, yaitu take over. Kemudian yang keempat adalah rahen. Rahen ini pengertian yang gampang adalah gade. Ya. Kalau di kita ada pegadaian ya. Pegadaian itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Belanda. Ya, dulu masyarakat golongan pinggiran kalau dia butuh biaya untuk sesuatu dan dia tidak punya uang, maka barangnya digadaikan. Ya, yang digadaikan kalau dulu beragam, mulai dari peralatan rumah tangga sampai dengan barang-barang seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Nah, kalau dalam konsep Islam, gada ini namanya rahen. Apa keuntungannya kalau kita menggadaikan? Ya, barang kita masih utuh, tidak kita jual. Kemudian kalau kita sudah punya uang, maka barangnya bisa kita ambil kembali. Nah, ini rahen ya. Ya. Dan sekarang selain ada pegadaian konvensional, juga ada pegadaian syariah di mana-mana. Nah, silakan, misalnya saja Anda butuh bayar uang kuliah. Anda belum menerima kiriman orang tua. Maka laptop Anda bisa Anda gadaikan di pegadaian, Anda terima uang, uangnya Anda bayarkan ke kampus. Kemudian besok ketika Anda sudah punya uang, laptopnya bisa Anda ambil kembali. Nah, itu kan lebih ya praktis ya, Anda tidak kehilangan harta yang Anda sayangi, namun kebutuhan Anda bisa terpenuhi. Maka dulu pegadaian punya moto, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah qard. Qard itu memberikan pinjaman murni, tanpa embel-embel adanya bagi hasil, tanpa ada embel-embel apapun juga. Jadi kita memberikan pinjaman murni, memberi pinjaman 5 juta, dikembalikan 5 juta. Anda mungkin bertanya, Pak, bagaimana Pak prakteknya di lapangan qard ini?
Cloud ini biasanya kalau di perbankan syariah dikaitkan ya dengan kegiatan sosial ataupun kegiatan dalam bahasa sekarang CSR, Corporate Social Responsibility. Dari dana-dana yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan itu dipinjamkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan tanpa ada imbalan apapun juga dalam rangka misinya misi sosial, bukan misi profit oriented. Itulah sebagai tambahan saja, sebagai tambahan untuk pembahasan transaksi di perbankan syariah. Sehingga sekarang sudah lengkap ya, sudah ada 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah konsep penghimpunan dana, ada wadiah, kemudian konsep penyaluran dana dengan pembiayaan. Dari uraian ini yang terakhir saya berikan kepada Anda tugas. Seandainya Anda ada kesempatan untuk melakukan transaksi jasa keuangan yang 5 tadi, ya coba Anda pilih hanya 3 saja. Ya, mana yang Anda pilih? Wakalah, kafalah, hiwalah, rahan atau qardz, ya. Pilihlah 3. Kemudian berikan argumentasi. Ya, kenapa Anda memilih 3 ini? Ya, berikan argumentasi Anda. Berikan di kolom komentar di bawah ini. Itu tugas yang perlu Anda kerjakan untuk materi pada kesempatan hari ini terkait dengan jasa keuangan lainnya di perbankan syariah. Demikian saya Suharno, dosen program studi akuntansi Universitas Ramadhani Surakarta. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.